Ini mau dipotong nih, Dan? Iya. Ya usah dah. Halo guys, Dimas di sini dan kali ini gue nggak bakal bedah sepatu, tapi kali ini kita bakal bedah outfitnya bapak-bapak di samping gue ini. Jadi hari ini gue bersama teman-teman dari Darahku Biru. Nah, sebelum mulai tak kenal maka tak sayang, gue mau kenalin dulu dua sosok yang ada di sebelah gue ini nih. Boleh kenalan dulu dong. Bang Januari dulu deh. Kenalkan, nama gua Januar Dwi Juang. Nama gue Pungki Mardani. Dan yang paling penting adalah kita udah lihat dari outfit mereka kalau mereka adalah pecinta boots. Jadi hari ini kita memang khusus bakal ngomongin boots. Ya, dari mana dulu ya? Oke, pertama spill outfit dulu ya. Outfit cek dulu. Ini zipper boots dari Fortis, band asal Indonesia. Lokal ya. Yoi. Terus kalau untuk celana jeansnya dari Wildwave Company. Kalau baju band ya, baju event ya, kayaknya nggak perlu lah. Iya. Kalau untuk topinya ini dari Visco Dep. Oke. Jadi kalau kalian lihat film 80-an di Amerika, di Midwest, this is it, man. Kalau nggak sambil pulang kerja mancing dulu, ya nggak? Weekend ini mancing sama anak. Mancing mania. Iya, pakai Ford Ranger. Yoi. Ah, ini dia nih. Kayaknya. Ya. Gimana, Mas? Kalau aku sendiri dari bawah ya, ini juga sama Fortis Boots, Oke, tapi Fortis artikel yang berbeda. Ini namanya artikelnya Dakar. Nah, terus untuk celana ini sebenarnya celana bahan kaki biasa. Jaket ini pakai parka, kebetulan perjalanan dari kantor ke sini jauh. Oke. Jadi pakai parka dari Deus, terus topi juga dari Deus. Jadi Gitu. boleh cerita dikit nggak? Nama stylenya apa? Ini sebenarnya ngambil referensi dari records jacket. Jadi sebenarnya ini jaket untuk hunting records gitu kayak vinyl atau kaset. Oke. Kayak misalnya kalau dilihat di sini ini ada kantong untuk naruh vinyl gitu. Jadi sebenarnya kayak ngegabungin style vintage untuk hunting records gitu. Sebenarnya agak masuk ke hunting jacket juga sih gitu. Oke. Terus untuk warnanya sendiri ya pilih yang saling complementary lah gitu. Jadi disclaimer dulu, Mas Pungki, Mas Januari ini memang member Darahku Biru dan datang ke sini sebagai teman kongko kita di malam hari ini ya. Kita ngobrol-ngobrol tentang boot. Tadi kita udah sempat ngobrol panjang lebar tentang sepatu kulitan lah di Indonesia, bahkan sejak zaman Freddy Ostri Company VOC gitu ya sampai sekarang. Tapi kita nggak bisa publish semua karena kan obrolan hahi ya sambil makan ya. Nah, kita sekarang mungkin obrolannya jadi agak lebih serius. Guys, kenapa boots? Oke, mulai dari aku dulu ya. Iya, boleh. Karena aku dari dulu tuh suka banget motoran. Even kayak kalau disuruh milih naik motor atau mobil ke kantor yang jaraknya lumayan jauh, aku tetap lebih milih motor. Nah, untuk naik motor itu emang paling nyaman sih naik boots sih, apalagi kalau motor yang masih manual ya, untuk oper gigi dan lain-lain. Selain safety juga ngejar durability-nya gitu sih. Gimana dengan Mas Ang? Kalau saya karena boots itu long lasting, nyari yang awet biar nggak UMR kan keluarin banyak uang ya nanti kalau beli sepatu mulu. Long lasting, terus kebutuhan kerja dan tempat kerjanya jauh. Berapa kilo tadi? Coba diceritain. Luar kota bahkan luar provinsi, dari Tangsel lewatin Jakarta ke Bekasi. Jadi Banten, Jakarta, Jabar. Luar biasa ya, 3 provinsi. Ini supir apa? Antar kota antar provinsi banget ya. Tiap hari loh guys. Dan ini kita dapat kata kunci durabilitas. Nah, standar durable buat boots itu sebenarnya segimana sih? Karena banyak banget orang yang bilang boots gua, sepatu gua durable, 5 tahun gak rusak. Wah Doc Mart gua setahun masih gak apa-apa, masih durable tuh. Jadi sebenarnya yang bisa kita jadiin standar durabilitas tuh apa sih? Apapun itu asalkan konstruksinya penggabungan antara outsole dan upper itu dijahit. Dijahit. Kalau dari segi time frame-nya? Kalau long lasting itu sebenarnya puluhan tahun loh kalau sepatu boots itu. Puluhan tahun, Saya ya. punya sepatu boots tuh dari tahun 2005. Jadi 1 tahun, 5 tahun masih kurang. Di atas 10 tahun itu baru bisa dibilang long lasting. Di atas 10 Durability. tahun ya. Oke. Ya. Mungkin nambahin ya. Kalau bicara time frame mungkin tiap orang kan beda-beda ya Betul. penggunaannya. Tapi mungkin kalau kita compare dengan time frame yang sama, boots itu kalau kita level of abuse-nya lebih tinggi, itu dia akan tetap bisa survive
dengan time frame yang sama dengan sepatu yang dipakai harian gitulah. Gitu. Oke. Nah, kalau buat boot motor sendiri gitu ya, time frame 5 tahun itu termasuk long last nggak sih? Itu bare minimum sih. Bare minimum, guys. Jadi kalau kalian ada yang bilang sepatu gua umur 5 tahun, itu buat standar kita belum long last ya. Oke, ini mungkin bagian gue cerita ya. Kalian mungkin sering banget lihat gua komen gue cerita punya boots umurnya 30 tahun or so on. Ya, karena gua diwariskan. Red Wingnya tipenya kayak gimana? Kayak gini. Ini tipe apa? 1907. 1907 dari almarhum ayah gua. Itu umurnya lebih tua daripada gua, apa seumur gua ya, gua agak lupa. Jadi memang 3 dekade itu tembus. Tapi bukan tanpa masalah ya, dekade terakhir itu memang pada akhirnya ya umur lemnya habis, bagian ininya kebuka nih. Begitu. Tapi uppernya masih bagus, jahitannya belum kebuka. 30 tahun long last. Nggak cukup, nggak apa-apa. Gue tuh untuk sepatu kulit sendiri ya, pernah punya floor shame juga kurang lebih di 20 ke 25 tahunan. Itu sampai akhirnya kulitnya cracking. Ya, floor shame, Eignernya juga Goodyear Welt sama segitu juga umurnya. Akhirnya ya udah diakhirkan, dikasih waris. Kemudian gue pernah ngalamin juga. Sekarang posisinya ya ada sepatu Magnani bukan Goodyear Welt tapi ya dia istilahnya tuh Bologna Stitch ya, itu 10 tahun umurnya. Kemudian itu belum di resole ya, masih dengan jahitan aslinya. Santoni ini yang lagi gua pakai enggak sih, belum 5 tahun ya, belum bisa dibilang awet. Dan Church ya, itu gue terusin pakai. Informasi waktu gue pegang di tangan gue itu sekitar umurnya 8-10 tahun. Jadi kalau kalian bilang Doc Mart gue ada 5 tahun nggak apa-apa, Itu bare minimum ya. minimum bos. Ya ngomong-ngomong soal Doc Mart, sebelum gue ke sepatu ini nih ya. Jadi ini startnya hari ini mungkin ada begini. Tapi Doc Mart yang sering jadi obrolan anak muda sekarang dan ternyata bare minimum gitu. Menurut kalian sebenarnya Doc Mart itu gimana sih? Sebagai orang yang pakai sepatu kulit serius gitu ya. Bukannya Doc Mart pakai Doc Mart jadi main-main, enggak. Maksudnya mereka ini adalah orang yang pakai sepatu kulit secara serius. Nah, gimana pendapat kalian? Mas Ang dulu? Lagi minggir. Oke, ya. Jadi kalau buat aku ya, sebenarnya kalau aku ngelihat kayak desain atau construction sepatu itu kan sebenarnya berangkat dari culture di mana mereka dibuat awalnya. Nah, kalau misalnya kita bicara rugged boots itu kayak misalnya contoh paling gampangnya Red Wing. Itu kan sebenarnya dari awal didesain untuk pekerja tambang dari sekitar tahun 1900 awal lah. Nah, tapi kalau kita lihat Doc Mart itu kan sebenarnya justru bukan berangkat dari workwear, tapi dia berangkat dari skena musiknya. Ya kan, yang bisa kita lihat kayak awal-awal yang mengadopsi Doc Mart itu kan anak-anak mods atau skinhead dari British ya. Jadi sebenarnya kalau kita compare, kalau misalnya dibilang kayak Doc Mart durability-nya sama dengan rugged workwear, sebenarnya nggak apple to apple sih. Karena kalau buat gue pribadi, Doc Mart itu lebih as a fashion boots gitu. Fashion boots, gitu. guys, catat ya. Mas Ang ada yang mau ditambahkan? Doc Mart, culture-nya keren. Keren. Setuju. Jadi yang jadi masalah itu kan sekarang yang pakai Doc Mart itu sebenarnya tidak mengikuti culture-nya, tidak meresapi culture-nya. Apakah dia meresapi culture punk-nya atau culture perlawanannya? Dapat nggak sih? Atau jangan-jangan cuma FOMO? Nah, itu kan yang jadi pertanyaan kita. Pakai Doc Mart, FOMO gitu ya, ikut-ikutan, ya bukan itu yang kita lihat gitu ketika orang pakai Doc Mart. Dan akhirnya banyak orang gagal menghargai Doc Mart karena itu. Termasuk saya. Saya sebagai editor roasting Doc Mart nomor 1 kali ya. Itu karena ya yang saya roasting itu jujur bukan Doc Mart ya banget, tapi kalian yang pakai Doc Mart dan menganggap Doc Mart itu sebagai barang yang awet. Dan mulai diperbandingkan apple to apple dengan sepatu yang lain. Kalau kalian bandingin dengan sneakers kalian, Doc Mart itu lebih awet, betul. Tapi pada akhirnya kita memang harus menempatkan Doc Mart itu sebagai fashion boots yang memang tidak punya durabilitas seperti bare minimum yang kita harapkan. Nah, balik lagi berarti ke bare minimum sebuah boots nih ya yang diharapkan. Nah, berarti ada kriteria-kriterianya dong. Boleh nggak cerita? Karena kalau saya di sini biasa ngebedah itu mulai cerita dari uppernya kayak gimana, material soalnya seperti apa gitu ya, performanya seperti apa, konstruksinya seperti apa sih yang diharapkan oleh ini, anggap aja jadi ini ya, jadi guide buat kalian yang baru mau masuk ke dunia perkulit-kulitan gitu ya. Gimana menurut teman-teman? Oke, kalau buat aku sendiri kali ya,
kalau kita bicara uppernya dulu, bahannya, mungkin kalau buat yang baru nyoba ya, mungkin akan lebih mudah kalau pakai yang oil tan ya. Karena perawatannya akan lebih mudah, karena kan tinggal di clean up, semir. Di compare kalau misalnya pakai yang rough out atau sweat itu kan agak tricky ya, takutnya kalau baru pakai terus kotor, bersihinnya susah gitu kan. Iya. Itu malah jadi kayak sayang dipakai, kan harusnya tidak seperti itu gitu. Iya. Jadi mungkin pakai yang oil tan leather model mungkin bisa ngambil yang lebih versatile ya, kayak cap toe atau apa. Jadi mau dipakai Contohnya guys. casual oke, mau dipakai formal juga masih masuk. Karena kalau mock toe itu kan, kalau ada kan ya orang yang kondangan tapi pakai mock toe tapi atasnya pakai jas, kan sebenarnya agak kurang cocok kurang gitu cocok, kan. betul. Jadi kalau cap toe tuh masih kayak satu sepatu yang kalian bisa pakai di berbagai occasion lah. Nah kalau untuk sole sendiri, balik lagi sesuai kebutuhan ya, nyamannya seperti apa dan akan kalian lebih sering pakai kemana boots itu. Misalnya kalau yang suka kayak trekking atau naik motor, mungkin butuh yang Vibram, yang lug sole untuk yang lebih ada grip gitu. Tapi kalau lebih ke buat hangout aja mungkin bisa yang flat kali ya, half sole flat, kayak dokter sole gitu. Jadi yang gripnya lebih flat gitu. Oh iya, yang gripnya lebih flat ya. Itu kali ya. Jadi balik lagi, kalian tanya diri kalian dulu, akan lebih sering dipakai untuk apa sih bootsnya gitu. Menarik. Mas Ang ada yang ditambahkan? Kalau menurut gua sih untuk pemilihan leather boots itu pertama dari modelnya dulu. Setuju sih. Dari modelnya dulu, terus warna leathernya. Setelah warna leathernya dipadu-padankan dengan celana yang sering dipakai, cuttingannya seperti apa. Oke. Itu terus baru budgetnya. Ini yang paling Baru penting. budgetnya, baru Paling budgetnya. penting, setuju. Gue sih sering beli yang sih, nggak ada boots yang jelek ataupun yang bagus. Yang ada tuh boots sesuai budget. Ini menarik nih. Kita akan get back. Mudah-mudahan bisa ya. Kalau nggak, mohon dimaafkan. Nanti di kesempatan lain kita akan ngobrol ini. Tapi masih di kategori ini ya, soal boots ya terutama ya. Kalau gue mungkin pengen nambahin. Kalau gue ngebagi beberapa hal dulu nih. Yang pertama memang setuju ya, siluetnya dulu lah. Modelnya dulu. Kenapa? Karena nggak semua orang-orang bisa mencerna, bisa suka dengan model-model boots yang ada. Karena kita kenal banyak banget. Ada orang-orang yang akhirnya nyantolnya sama, wah gue anaknya waktu banget nih. Gue anak motor, gue Captain nih cocoknya. Nah, gue anaknya lebih apa ya? Gue penggemar The Beatles nih. Nah, bootsnya kayak gimana? Beda lagi nanti. Ya, ada lagi yang apa? Wah, macem-macem banget. Nah, kalian carilah apa yang cocok dengan style kalian. Kalau saya, itu lebih cocok sebenarnya sama Chelsea boot karena gaya-gayanya yang mungkin lebih polos-polosan gitu. Memang mentargetnya satu Chelsea boot, yang kedua itu model-model desert boot. Nah, itu lebih gampang dicerna juga. Sekarang kan ini ya, Clarks naik lagi. Nah, Clarks juga punya salah satu desert boot yang ikonik. Itu bisa jadi salah satu pilihan buat dilihat-lihat dulu deh. Karena lebih mudah dicerna, ya nggak sih? Zaman gue dulu banyak loh yang masuknya dari Clarks. Kalau zaman teman-teman gimana? Karena di motor kali ya, mungkin lebih banyak Red Wing ya. Lebih banyak Red Wing. Iya, langsung masuknya. rajanya. Iya. Ya, setuju sih, apalagi memang komunitas sudah mendukung kan. Sama, Komunitas mendukung. berangkatnya dari Red Wing. Oke, kalau gue dulu, ya gue Clarks sih dulu pertama kali mulai bisa mencerna boots ya. Berat buat gue juga dulu boots, gue lebih suka yang low cut sebenarnya. Terus yang kedua nih ngomongin material. Material minimum kalau menurut gue itu nggak yang gimana-gimana banget sih, asal cukup durable aja, asal kulit asli dulu. Kulit asli Itu aja dulu. setuju. Nggak usah yang mikir macam-macam, lebih ke warna kalau gue mikirnya. Yang gampang dicerna orang Indonesia apa coba? Warna hitam, warna coklat tua. Udah itu dulu. Paling gampang dicomparin iya, nanti. nanti lu kalau dikasih warna coklat yang tan gitu, yang muda, wah ketumpahan apa, itu kelabakan deh. Kayak ini nih ketumpahan oli, udah kelabakan. Terus ada lagi lu dikasih warna-warna apa? Kayak oxblood gitu kan, bingung kan? Burgundi. Kayak begitu burgundi, betul. Terus yang terakhir nih, konstruksi dulu ya, minimal deh. Menurut gue minimal sebenarnya black stitch. Kenapa? Menjaminkan keawetan itu tadi. Tapi kalau kalian bisa ke Goodyear Weld, bisa ke Goodyear Weld dan material solnya. Material solnya itu ada pentingnya juga, kalian jangan milih yang ini ya, yang plastik.
suka nggak suka, plastik itu ada umurnya dan plastik itu bisa patah nantinya. Beda dengan sol kulit yang tahan lama nih, yang suka dibilang sama orang sol kayu. Iya. Suka ada yang komen Iya, 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 Kita sol juga kayu. banyak yang kira itu sol kayu, Padahal bukan. Iya, itu sol kulit. Kayak gini ya. Iya. Padahal ini leather stack. Iya, leather stack tebel. Dan kalau gue seperti biasa, Vibram. Vibram Gold Standard. Simulasi pemuja Vibram profesional ya. Kalau nggak Vibram nggak bergairah gitu Iya. gue tuh. Ya. Berarti black stitch-nya minimal ya? Black Stitch kalau gue minimal. Kalau gue sih pandangannya beda sih. Oh. Minimal stitch down, Velskon, Norwegian, dan Goodyear Stitch Well. down, iya Stitch down sama Black Stitch masih bisa satu inilah ya, satu kategori. Iya, bener-bener bisa Veltion, iya. Tapi setuju untuk leather sih. boots ya, sorry Iya, disclaimer leather untuk boots, leather bener-bener. boots. Tapi kalau untuk leather shoes mungkin black stitch oke lah, tapi kalau untuk Iya, leather boots iya. ya minimal stitch down. Oke, iya bener. Setuju sih, ini menarik nih. Clarks juga dia stitch down sebenarnya kan. Di short boot stitch down dia. Nah, tapi berhubung kita masih ngomongin sol-solan, kenapa Vibram mas? Kenapa Vibram? Saya seneng banget nih kalau udah ada warna kuning, set, ada tulisan Vibramnya itu tuh, wah langsung bergairah gitu. Kenapa Vibram? Apa-apa Boleh kalau cerita nggak? apa-apa kalau emang duluan tuh pasti bagus ya. Kalau dulu ya iya sih. Iya. Oke, jadi kenapa Vibram ya? Sebelumnya gue juga pernah pakai jenis sole yang lain ya, kayak Dr. Sole yang super grip ya, Ya. super grip. Terus Iron Ranger itu kalau nggak salah yang versi lama, iya dia pakai nitrile cork. Terus Mokto juga yang reguler ya. Ada beberapa occasion karena gue motoran itu, gue nginjek area tanah atau batu yang agak berlumut. Dan itu licin banget kan. Nah, akhirnya menurut gue itu ngedefeat purpose gue di awal untuk pakai motoran, karena kalau gue pakai motoran gue nginjek yang licin aja jatuh, Oh iya. kenapa gue harus pakai itu gitu kan. Nah, akhirnya ketika coba Vibram kayak misalnya yang ini, Iya. nah Oke, itu berarti ya. oke banget gripnya. Apalagi kalau buat di motor dia nginjek footstep itu ngegigit banget lah. Jadi nggak cuma grip di tanah, tapi grip ke motornya juga enak. Jadi bawa motornya bisa lebih lebih lincah lah gitu sih. Dan lebih safety karena Lebih tidak safety, ini, betul. nggak terpleset gitu Betul. ya. Jadi Vibram bayar nyawa tuh bener ya guys ya. Iya betul Vibram banget bayar sih, itu nyawa. betul banget sih. Gitu. Nah, next gue pengen lanjut nih karena hari ini kita dikirimin ya ada sepasang sepatu dari penonton kita. Shout out buat abang yang gak mau disebutin namanya, thank you banget. Ini khusus buat edukasi dan silakan dilihat, ini adalah merek legend favorit bapak-bapak sekalian, yaitu Red Wing ya. Gimana reaksinya? Apa yang Anda pikirkan tentang sepatu ini? Ini ketumpahan oli ya Mas ya? Ketumpahan chemical lah dia bilang. Nggak tahu ya oli atau enggak, tapi kalau gue Iya. juga ngeliatnya lebih ke oli sih. 1907 rating pertama gue ini. Kalau Kenal ya? menurut gue ini sepatu masih bisa ketolong sih, masih bisa dipakai. Harus memang membutuhkan di treatment ulang sih, soalnya sepertinya udah lama nggak dipakai, jadi Betul. kulitnya keras banget, kaku banget ini. Terus ini ada noda yang sepertinya ketumpahan, nggak tahu nih ketumpahan oli panas atau gimana yang bikin dia coba nih kelihatan nggak sini. Nanti kita insert aja ya. 1907 ini pakai leather super rough and tough. Dia kalau di umumnya kulitnya seperti Crazy Horse, jadi ada efek two-tone-nya gitu, terus efek baret-baretnya yang patinanya bisa berkarakter banget. Jadi kalau Mas Pungki yang pakai belum tentu sama jadinya kalau gue yang pakai. Terus 1907 ini ada uniknya juga, di welt-nya dia double stitch. Di sini kelihatan nih kan ya, double stitch. Terus kalau lebih ikonik lagi sebenarnya ini terkenal sering dipakai David Beckham. Oh, iya. Kayak ini juga. 1907. Itu aja sih yang gue tahu sih. Dan juga ini seri Red Wing yang paling komplit ini. Kalau beli barunya pasti dapat insole. Insole-nya itu bawaannya, terus ada leather lace-nya juga. Itu sih yang gue tahu dari 1907. Selain kulitnya yang karakternya memang unik untuk patinanya. Kalau Mas Pungki? Menambahkan tadi Mas Ang bilang kan ini copper rough and tough ya. Ya.
Ini sebenarnya sayang banget karena ini udah kaku ya. Tidak di treatment, dan Copper Rough and Tough itu dulu gue pernah di Iron Ranger itu, kalau dia nggak di treatment dengan baik, dia suka pecah di sini. Kulitnya crack. Bener mas, bener. Iya, jadi sayang banget gitu. Nah, ini sih sebenarnya masih oke banget ya, ini tinggal di treatment aja. Nah, ini Mas Ang yang menarik nih. Gue langsung tahu ini orangnya kayak pakai naik motor nih, karena yang kiri lebih ada marknya, lebih tipis. Dia biasa shifting pakai kaki kiri ya. Terus kalau di jenis sole yang ini pasti yang habis duluan yang belakang, dan habisnya dia miring ke samping gitu. Mungkin gak sih dia ngerem gini juga? Iya, betul. Sama mungkin kalau dia melangkah agak nyeret gitu ya. Gitu sih. Ini agak ini ya, pronasinya. Ini sih 10-15 tahun lagi masih bisa lah. Ini solnya aja masih tebel banget. Tinggal di treatment dengan baik. Iya. Tapi kalau gue sih bakal ganti fibra abis ini kalau. Betul ya. Tanggung lah, habisin dikit lagi lah. Iya. Tapi bisa lah, langsung ganti aja. Nah, yang menarik nih, teman-teman kan bilang ini sepertinya masih bisa diselamatkan. How? Nah, kebetulan hari ini tuh kita bersama Mas Aang nih, Mas Januari Juang, yang memang pakarnya banget nih untuk redoing-redoing yang gini, dan memang hobinya adalah merawat. Bolehkah kita diberikan pencerahan, diajarkan gitu ya? Atau jangan-jangan kita lempar aja challenge, mau nggak Mas kita merawat ini lagi sampai ke bentuk prima lagi sebelum akhirnya kita potong tentunya? Ini mau dipotong nih, Dan? Iya. Ya usah dah. Oke. Ini termasuk tantangan juga sih ya. Ini nantinya gua spill dulu ya. Nanti pasti bakal gua full treatment. Full treatmentnya itu garis besarnya pasti gua cuci. Setelah gua cuci, tunggu kering, poles. Nanti bakal gua tunjukin deh hasilnya seperti apa, mau berhasil atau nggak berhasil, pasti nanti gua tunjukin nanti. Oke. Kayak gimana hasilnya, kita tunggu di part selanjutnya. Oke guys, itu aja konten buat kali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dan kasih tahu juga apakah kita perlu bikin podcast ngobrol-ngobrol kayak gini, terutama tentang sepatu. Dan thank you banget buat teman-teman yang udah datang hari ini. Jangan lupa follow Instagramnya yang akan kita tampilkan di sini. Dan follow juga Darahku Biru, warga DB juga ya. Nah, salam buat teman-teman penggawa Darahku Biru. Thank you banget nih, anggotanya sudah ada yang main kesini buat bermain sama kita. Dan mudah-mudahan kita next bisa ngobrol lebih panjang lagi, karena kultur sepatu itu lebih dalam daripada sekedar kelihatannya dan diinjek-injek doang. Gue Dimas undur diri, sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.